I want it to be for us. You may think you already know me. Listen to your voice, and we'll reset the clock. I want to go next! Cerita berawal dari pesta ultah si bocil bernama Olivia yang tadinya biasa dirayakan di SD Impress, kini diselenggarakan di sebuah wahana dingdong di sebuah mall. Hati senang riang gembira karena selain anak yang dimanja, Olivia yang biasa dipanggil Olive adalah anak seorang pengusaha kaya raya. My wife, yes. Of course. Ryan, just give him the card. Busy right now. Hey, you don't talk. Di balik kebahagiaan keluarga Olive tersimpan sebuah rahasia jadah karena sang ibu yang bernama Rebecca terbilang ece-ece jelalatan dan pecinta belalai laki orang. Terselenggaranya pesta di sini pun tak lain karena selingkuhan Rebecca bekerja di tempat ini dan sedang menyamar sebagai sosok badut. The office. You stay here. All right, why don't you play with your... Rebecca dan si badut selingkuhannya curi-curi kesempatan agar bisa berduaan di tengah keramaian. Lalu Rebecca mengajak si badut nyari lapak yang sepi karena barang pecah belahnya mulai terasa getek dan perlahan becek. Selang beberapa saat, Olive yang kebelet ngompol pamit ke WC. Lalu di tengah riuhnya keseruan para gamers, samar-samar Olive mendengar jeritan jadah yang membuatnya penasaran. Mommy? Olive gak terima melihat si om badut yang seperti mau masuk ke rahim ibunya. Rebecca panik mengetahui selingkuhannya tewas di tangan Olive. Lalu ia meminta Olive untuk merahasiakan apa yang terjadi, termasuk kelakuannya dengan si badut. Dan inilah. You're like actually really good. 10 tahun kemudian, Olive menjadi sosok mahasiswi haredang yang hobi dicelup layaknya para ciwi-ciwi bangor. Terlebih sejak ayahnya meninggoy, Olive yang ingin hidup bebas memutuskan kuliah di luar kota dan tinggal di asrama. Come on, all right, you know, fine. I just met you like a month ago and we're like best. Olive yang baru melewati masa remaja akil balik punya sosok bestie yang selalu menemaninya dalam susah maupun melarat. Bahkan wanita yang bernama Sophie ini sudah kenal dengan ibunya Olive yang katanya punya calon papa baru. Di momen liburan kali ini pun mereka akan pergi keluar kota untuk menemui Rebecca dan pacarnya yang seorang ahli terapis spesialis tekanan mental. Who said that she wasn't? Di keesokan paginya, Olive kesiangan karena semalam suntuk ia malah adu songkol dengan pacar barunya. Sophie pun murka karena bisa saja mereka ketinggalan pesawat. So I will. Fuck you, Derek. You stop me. Sophie mengingatkan sahabatnya ini agar jangan mudah dicelup pria edan mentang-mentang hidup jauh dari orang tua. Dan kepedulian Sophie seperti inilah yang membuat Olive merasa senang di tengah kehidupannya yang jauh dari kasih sayang. Doors for gate 3. 2 minutes ago. Mereka benar-benar ketinggalan pesawat gara-gara ulah Olive yang telat mandi. Keadaan ini membuat mereka mau gak mau harus menggunakan jalur darat menuju rumah pacar ibunya Olive yang seorang ahli terapis. My dad thinks they're bullshit. Sampailah mereka di sebuah pondok terpencil, tempat sang terapis mental yang Olive dengar sedang dekat dengan ibunya. Olive pun harap-harap cemas karena untuk pertama kalinya ia akan bertemu dengan calon papa baru. Tapi yang pasti Olive berharap pria bernama Curtis itu bukanlah ketua sekte sesat seperti di film-film. Tuh kan, baru juga datang mereka sudah melihat orang-orang bertopeng binatang. Di mana orang-orang ini adalah para pasien barunya Curtis yang akan menjalani terapi selama 3 hari ke depan. Lalu sambil menunggu Curtis dan ibunya, mereka berbaur dengan para pasien yang sedang melihat kesaksian orang-orang yang katanya sembuh setelah mengikuti terapi dari Curtis. I was scared and I was looking for The Truth Ambassador. the truth ambassador. Dari kesaksian para mantan pasien, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang depresi dan mendapatkan ketenangan hidup setelah menjalani terapi dengan Curtis. Video ini pun mendatangkan harapan bagi para pasien yang identitasnya masih ditutupi oleh topeng binatang. Sementara Olive, ia merasa video ini cuma settingan, semacam teknik marketing biar Curtis kebanjiran pasien. I implore you all
You may think you already know me. My name. Setelah melihat kesaksian para mantan pasien, tibalah saatnya bagi Curtis untuk menunjukkan diri. Tapi tiba-tiba perhatiannya tertuju ke seorang pasien yang berani-beraninya merekam identitas Curtis, sang duta kebenaran. Curtis langsung mengusir si pasien karena sudah melanggar perjanjian untuk tidak menggunakan HP selama masa terapi. Lalu si pria bertopeng memohon ampun karena sudah bela-belain jual kebun orang tuanya demi bisa melakukan terapi yang sangat mahal ini. Tapi tetap saja Curtis menyuruhnya pergi, sekalipun si pria bertopeng rela menganggap Curtis sebagai Tuhan. I want my money back. Next one. Curtis melarang si pria bertopeng mengambil duit pendaftaran jika tidak mau berurusan dengannya. Hingga pria ini pun pergi dalam keadaan bangkrut total. Of course you all know that. Far too. Curtis mengingatkan para pasiennya agar selalu memperhatikan peraturan yang telah mereka sepakati. Lalu ia menyuruh mereka untuk memperkenalkan diri masing-masing dan menyebut masalah mental apa yang telah membawa mereka ke pondok miliknya. Dimulai dengan si Abah yang depresi karena penyakit mata, Owen yang punya masalah keluarga, dan si janda bernama Alice yang sudah dibuang oleh anaknya sendiri. Thank you. Setelah berkenalan dengan para pasien, Curtis menunjukkan asisten pribadinya yang tak lain adalah ibunya Olive. Lalu Curtis menyuruh Olive ke depan, mengingat status Olive kini adalah anak tirinya Curtis. I'm sorry, what did you just say? Olive benar-benar syok mengetahui ibunya sudah menikah tanpa memberitahunya. Lalu Curtis mengawali kegiatan terapis dengan meneriakkan yel-yel yang menunjukkan bahwa kegiatannya ini bukanlah ritual sekte sesat. No more cults. No more cults. It's a fucking cult. Olive masih sulit percaya punya sosok Bapak Tere yang ia yakin adalah seorang pimpinan sekte sesat. Lagian apa menariknya penampilan si Curtis yang menurutnya lebih mirip Sales Abate. Give us a minute, please. Rebecca bisa mengerti sikap anaknya yang pasti masih belum bisa menerima akan statusnya saat ini. Lalu Rebecca menyanjung-nyanjung sosok Curtis yang menurutnya adalah obat dari kegalauannya sejak ditinggal ayahnya Olive. Di waktu yang sama Curtis sedang salam interaksi kepada Sophie. Ia pun mempersilahkan Ciwi Haredang ini jika mau mengikuti terapi bersama pasien lain secara gratis. How it chose a mask representing a personal shortcut. Selang beberapa saat, Olive dan Sophie mendatangi kamp para pasien yang sedang melakukan ritual bakar topeng. Lalu mereka berkenalan dengan si pasien bernama Owen yang mengetahui tempat ini dari video Curtis di internet. Lalu tiba-tiba perhatian mereka tertuju kepada Alice yang terlihat sedang panik karena anaknya sedang melahirkan. Sebagai calon nenek, ia berharap Curtis memperbolehkannya pulang. Akan tetapi Curtis melarang Alice menemui anaknya yang jelas-jelas telah mencampakkannya. Mending di sini dan fokus dengan kesehatan mental Alice. Lalu dengan kata-kata ajaibnya, Curtis berhasil menenangkan Alice hingga Alice pun mau mengabaikan permintaan sang anak yang ingin ditemani dirinya. You weren't abandoning anyone. We see you. This is. You may feel drawn to a gesture. You follow it. Remember, friends, remember forgetting. Now to the shadows with me. Olive masih sulit percaya akan kemampuan mengolah kata-kata Curtis yang bisa menggerakkan hati para pasiennya. Lalu daripada mikirin si ayah Tere, Olive akan bernostalgia dengan memetik gitar pemberian ayahnya dulu. Olive tahu itu adalah si pria bertopeng yang entah kenapa masih ada di sekitar sini. Lalu ia ditemui Curtis yang ingin mencoba akrab dengannya. Sebagai seorang wanita yang kepaksa jadi anak Tere, Olive bertanya apa yang menarik dari ibunya hingga Curtis diam-diam mengawininya. Alasannya sih karena aura Rebecca dan kesediaannya untuk mengabdi dalam membantu orang-orang yang kena mentol. Dan dari Rebecca pula, Curtis tahu bahwa Olive adalah anak yang susah diatur dan terbilang wanita labil. Jadi menurut Curtis, apa salahnya Olive tinggal di sini bersama ia dan Rebecca? Think about it.
Kemudian kita beralih ke camp para pasien yang sedang melakukan segala macam cara untuk mengalihkan penderitaan dari pikiran mereka. Lalu ketika yang lain sedang di mode tenang, Alice beda sendiri karena ia masih kepikiran dengan nasib anaknya yang entah sudah berojolan atau belum. Lalu untuk mengalihkan kesedihannya, ia akan melakukan sesuatu pada tangannya. Sophie, do you hear that? Ketika tengah malam, Olive dewasa lagi-lagi mendengar jeritan jadah dari kamar ibunya. Dan ternyata itu adalah kelakuan Curtis yang punya kelainan dalam beraduk songkol. Pagi yang cerah terasa spesial bagi Rebecca, apalagi saat mendengar para pasien yang perlahan terbebas dari penderitaannya masing-masing. Begitupun dengan Alice, ia tidak lagi ingat dengan sang anak karena punya luka codet yang harus ia pikirkan. Tak mau kalah dengan cerita hebat Alice, Rebecca ngomongin pengalaman aduk songkol semalam di hadapan para pasien. Sebagai wanita yang masih normal, Olive merasa malu hingga ia berniat kembali ke asrama. Lalu Sophie berusaha membujuk Olive agar jangan pergi. Bahkan menurutnya Olive mulai harus mengerti apa yang membuat Rebecca bahagia. You think she wants? Listen. Singkat cerita, Olive yang sudah berdamai dengan keadaan mengikuti sebuah challenge bersama para pasien, di mana Olive harus menemukan suatu benda hanya dengan menggunakan instingnya saja. Apa yang dicapai Olive adalah hasil kepercayaan diri terhadap semua indera yang dimilikinya. Si Abah gak mau kalah dong. Lalu ia akan menguji instingnya tanpa harus menggunakan kedua matanya yang gak kunjung sembuh. Lalu Owen membantu si Abah yang akan mengikuti games bernama Milari Bando Saiton. No, yeah, no. Wow. Si Abah katanya tidak bisa konsentrasi jika matanya ditutup seperti ini. Ia pun memikirkan cara agar bisa melanjutkan permainan tanpa harus menutup matanya yang memang gak berguna. It's not a matter of if. You can go to a doctor. No. The light. Semua orang panik melihat kelakuan si Abah yang memanen kedua matanya sendiri. Tapi lain halnya dengan Rebecca yang menganggap si Abah sudah berhasil mengatasi penderitaannya selama ini. Olive tidak habis pikir kenapa ibunya malah membiarkan si Abah melakukan hal yang mengerikan. Lanjut ia pun mengungkit kelakuan aneh sang ibu yang dari dulu selalu membuat ayahnya stres sampai akhir hayatnya. It's your own decision. Bitch. Olive lanjut menyalahkan Sophie kenapa menghalanginya sewaktu ingin menghentikan kelakuan si Abah. Lalu dengan santuinya Sophie membenarkan cara yang dilakukan si Abah jika mau terbebas dari penderitaan. Olivia, wait! Sebelum pergi, Olive nyempetin mainin gitar kesayangannya di kamar sang ibu. Lalu dari dalam gitar, Sophie menemukan foto kenangannya dulu sebelum ia menghabisi Om Badut selingkuhan ibunya. Ya salam, dikira curut ternyata si Owen sedang nyempil di kamar Rebecca. Lalu Owen menyebutkan bahwa ibunya Olive sebenarnya sedang dalam cengkeraman sosok penipu plus predator selangkangan. Ibu Owen pun adalah korban Curtis yang kesekian kalinya. Bahkan sebelum mengawini para korbannya, Curtis selalu menggasak isi rekeningnya dulu dengan tipu dayanya. Lalu setelah semuanya Curtis dapatkan, ibunya Owen pun dicampakkan begitu saja. Go to the bottom. Si Curtis memang jago memanipulasi para wanita hingga mau menyerahkan semua harta termasuk barang pecah belahnya. Alasan Owen ke tempat ini pun adalah untuk menuntut ganti rugi kepada Curtis. Tapi entah kenapa aura Curtis yang pandai bermain kata-kata membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Owen menunjukkan file rekaman video semua kelakuan Curtis sewaktu menikahi ibunya. What are you doing? Oh, I see. Curtis jelas heran melihat keberadaan Owen dan Olive di kamarnya. Lalu ia menyuruh Olive memeriksa si kering listrik kenapa bisa mati lampu seperti ini. So we can take down together. Curtis bisa menebak alasan mantan anak tirinya ini mengikuti terapi. Curtis pun pede karena yang ia lakukan terhadap ibunya Owen dulu tanpa ada paksaan apapun. Di sisi lain, Rebecca mengumumkan bahwa si Abah dan Alice dinyatakan sembuh dan sudah bebas dari penderitaan.
Atas nama Bang Curtis, ia pun mempersilahkan mereka pulang dengan fasilitas yang sudah Rebecca siapkan. Kembali kepada Olive yang menemukan si kering listrik dalam keadaan sudah diputus, di mana semua ini adalah ulah si pria bertopeng yang bernama Adam. One move. Figured they'd send somebody out to fix it. Adam sengaja memutus listrik biar ada orang yang datang dan bisa ia habisi. Karena Adam merasa dengan ngebunuh seseorang ia bakal sembuh dan bisa tenang melanjutkan kehidupannya. Adam pun sudah tidak sabar untuk memberitahu Curtis jika ia bisa sembuh setelah berhasil menghabisi Olive. Real, it's cool. You think I'm stupid? Believe in this. Adam makin tak terkendali akibat kehilangan semua harta demi bisa mengikuti terapi. Tapi daripada sembuh, Adam malah semakin depresi dan sulit mengontrol diri. Takdir seolah berpihak kepada Adam yang masih kekeh ingin membunuh Olive. Lalu Olive menggunakan jurus terakhir menggunakan pisau lipat yang selalu ia bawa. Curtis dan jajarannya malah bangga akan perbuatan Olive yang telah menghabisi Adam. Lalu Curtis pun menyebut Olive telah sembuh dari jiwa yang labil karena telah berani menentukan sikap untuk mempertahankan diri. Bacotan Curtis tentu saja membuat Olive makin ogah tinggal di sini. Apalagi ibu dan bestinya malah ikutan sengklek seperti Curtis. Kemudian Rebecca memberitahu bahwa Owen pun sudah dinyatakan sembuh dan sudah meninggalkan pondok beberapa saat yang lalu. Owen! No, fuck! Ketika Olive sadar, ia sengaja diberikan pisau untuk meluapkan apa yang masih menjadi unek-uneknya saat ini. Dan sudah pasti dong, Olive yang menyayangi ayahnya masih memendam kebencian kepada ibunya sendiri. Did you love Dad? No. Do you love me? Daripada menjawab pertanyaan Olive, Rebecca malah menyuruh anaknya ini untuk bersyukur karena punya ayah baru yang lebih mengerti akan keinginan Rebecca. Kemudian Curtis memberitahu Olive bahwa mulai dari sekarang, Sophie akan turut membantunya dalam menolong orang-orang yang depresi dan kena mental. New father. I wanna go home. Rebecca melarang Olive ngapain harus pulang, toh ini adalah rumah Curtis yang bisa mereka tempati. Lalu ketika Olive nyebut Curtis cuma memanfaatkan mereka saja, Rebecca berkata bahwa ini adalah pilihannya. Olive akhirnya memilih kembali ke asrama dan meninggalkan Sophie yang selama ini paling peduli kepadanya. Olive pun tahu bestinya itu sudah termakan kata-kata dajal Curtis yang pandai memanipulasi orang. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you. Berbeda dengan pasien lain, Owen sebenarnya gagal menghilangkan beban pikirannya selama ini. Hingga ia pun memilih rel kereta api untuk mengakhiri semuanya. Di keesokan harinya, Rebecca kesiangan setelah dicelup belalai Curtis sampai menjelang subuh. Lalu ia bisa mendengar kegiatan seorang cleaning service yang Rebecca pikir pasti suruhan Bang Curtis. Can you turn off the vacuum? This is just when I'm scheduled. Bu Kokom mengaku bahwa ia mah bukan suruhan Curtis, melainkan sudah rutin merawat pondok yang sebenarnya adalah pondok sewaan. Rebecca kaget dong, apalagi Curtis dan Sophie sudah menghilang entah kemana. Lalu wanita ini memberitahu bahwa Curtis adalah penyewa pondok yang berakhir sampai hari ini. Jadi ia minta Rebecca segera berkemas dan gak usah sok nyonya sebelum ia gampar pakai penyedot debu.
Singkat cerita, Rebecca yang sudah dicampakkan Curtis menghubungi Olive yang menjadi satu-satunya harapan untuk bisa bahagia. Namun Olive yang sudah patah hati menolak untuk sekedar mengangkat telepon dari ibunya. Sementara kejadian yang dialami Olive menjadikannya sosok yang berbeda, terutama sudah gak mau lagi menjalani kumpul kambing seperti sebelumnya. Dan di saat-saat seperti ini, Olive teringat dengan Sophie yang ternyata sedang berada di luar kota. Kemudian kita beralih kepada Curtis yang sudah berada di rumah sewaan barunya. Di momen Halloween ini pun ia terlihat bahagia karena sudah punya pendamping baru yang tak lain adalah Sophie. Lalu Sophie izin keluar untuk melihat konser Almanar di balai kota. Kesepian deh. Curtis heran karena tidak melihat siapapun di luar rumah. Lalu untuk mengisi waktu, ia melihat performa video marketingnya, dilanjutkan dengan menonton film Dako-chan kesukaannya. Olive merasa puas bisa menuntut balas terhadap orang yang sudah pasti sedang memanfaatkan Sophie. Lalu Curtis mengaku bahwa ia sudah meninggalkan Rebecca setelah mendapatkan wanita yang lebih muda. Find it. Oh, God, taking it! So that they can Menurut Curtis, Olive tidak bisa menyalahkan dirinya karena apa yang terjadi atas kemauan para pasiennya sendiri. Akan tetapi Olive sudah gak peduli karena yang penting baginya adalah duit para korban, termasuk duit sang ibu yang berasal dari warisan ayahnya Olive. Lalu sebagai ancaman, Olive akan menayangkan siaran langsung plus mengupload semua rekaman dari Owen, di mana rekaman tersebut memperlihatkan kelakuan para pasien yang rela melakukan hal-hal ngeri demi kesembuhan mereka. Ancaman tersebut membuat Curtis akhirnya mengatakan gimana ia menyimpan beberapa tas yang berisi duit. turn it off. Olivia? How did you find us? Olive berusaha menyadarkan sahabatnya ini bahwa Sophie teh sebenarnya gak butuh Curtis seperti orang-orang yang kena mentol. Namun ketika Sophie menolak untuk diajak pulang, Olive tahu sahabatnya ini berharap mendapatkan duit dari Om Curtis. Lalu Olive memberikan setengah duit rampasan sebagai imbalan kebaikan Sophie selama ini. Hey, Liv. Olive ternyata lebih tertarik untuk mempermalukan dan memiskinkan Curtis karena ia memang tidak punya alasan kuat untuk menghabisi pria ini. Sosok Curtis pun terbilang berbahaya karena bisa merampok para korban dengan cara yang halus. Disinilah skill merayu dan mengolah kata Curtis membuatnya hidup enak dengan harta orang. Sementara jasa terapi yang ia lakukan hanyalah kedok semata untuk menutupi karirnya yang gak lebih dari seorang penipu ulung. Bisa kita lihat kan? Untuk memberikan ketenangan bagi para pasien, ia memperbolehkan mereka melakukan hal-hal ngeri asalkan para pasien merasa lega. Jatuhnya memang bukan sembuh melainkan ketenangan yang sesat. Sementara nasib apes dialami oleh Rebecca yang udah mah kehilangan harta. Kelakuan Rebecca akhirnya membuat ia ngegembel dan ditinggalkan oleh Olive. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't